Menurut Bro Andri ya, opini pribadi. Opini pribadi. Opini pribadi. Kalau ya, menyesuaikan dengan resiko masing-masing. Kalau duitnya menurut gue udah di atas 10M mungkin boleh ya yang low risk. Tapi kalau sebelum duitnya masih di bawah 1M itu harus yang high risk. Iya. Karena toh lu kalau rugi ya kecil ketariknya gitu. Gue lagi nunggu kapan ya Andri beli reksadana gitu kan. Mungkin one day gitu kan. One day. Berarti gue tahu kalau misalnya seorang Andri Hakim udah beli FR sama reksadana artinya apa gitu. Artinya gue udah gak bisa cari saham lagi, kayak semua kayak udah kemahalan. Nah, gue pasti masuk. Bener. Iya. Apakah dulu pernah bermimpi atau berangan jadi orang kaya seterkenal ini? Enggak, bro. Gue gak pernah dulu. Di 2020 mimpi gue tuh cuman, gue bikin grup namanya Millionaire Investor ya. Itu di WhatsApp, isinya teman-teman doang. Itu gue cuma mau punya $1 juta bro. Cuma punya 15M. Dulu modalnya cuma 1M, semoga bisa jadi 15M lah. Gue pikir tuh, gue bakal ngejar, kan dulu kan kalau gue baca buku Warren Buffett kan, setahun tuh 20%. Ya gue pikir, bisa lah gue lebih 30-40%, ya berarti setiap 3 tahun double lah. Berarti ya 2025 harusnya bisa lah tercapai gitu. Mana tahu bro, setahun udah langsung 15 miliar gitu. Jadi dulu goalnya gue 15 miliar. $1 juta tuh 15 miliar. Gue gak nyangka bisa punya duit sebanyak ini gitu. Gak nyangka, bener-bener gak nyangka. Gitu. Apakah gak semua bisa sukses di saham atau investasi gara-gara ada keterbatasan atau gara-gara ada batasan kemampuan berpikir, IQ gitu? Dulu waktu gue, 2 tahun lalu waktu gue ajarin saham bro. Gue pikir tuh semua orang bisa sukses di saham. Tapi setelah gue udah ngajarin ribuan murid ya. Dengan ngelihat cara pikir mereka macam-macam ya. Bahkan gue udah ajarin ilmu yang sama. Ada yang gue ajarin ilmu yang sama, mereka jadi jago bro. Ya ada yang cuma ratusan juta tuh sekarang duitnya puluhan miliar tuh ada banyak. Tapi ada juga beberapa orang tuh yang tetap gak bisa bro. Walaupun setiap hari gue udah kasih tahu cara-caranya begini. Bahkan dia ada chat gue pribadi terus. Gue udah tuntun dia terus bro. Tapi dia gak bisa-bisa bro. Jadi menurut gue itu bener. Saham itu gak buat semua orang bro. Mungkin perbedaannya itu dari cara pola pikirnya. Dari keberaniannya. Ada orang tuh kayak turun nih, gue udah bilang ini waktunya beli. Tapi dia bener-bener takut bro. Bener-bener takut. Kok takut duitnya hilang gitu loh. Terus ada lagi pas naik, dia malah FOMO. Terus misalnya gue suruh jual, dia malah kayaknya bisa naik lagi gitu. Jadi menurut gue gak buat semua orang sih. Berarti kaitannya bukan ke IQ menurut lo? Bukan ke IQ, tapi lebih ke yang... IQ tapi pengaruh juga. Mungkin kalau IQ-nya tinggi, lebih gampang diajarin bro. Kalau IQ-nya rendah, ya itu susah diajarin bro. Gue udah ngajarin, tapi ada juga yang kayak gitu bro. Gue udah ajarin berkali-kali, kagak ngerti-ngerti tuh ada. Bahkan sampai pertanyaannya tuh yang sangat-sangat sepele pun dia masih gak paham-paham. Padahal gue udah jelasin berkali-kali. Contohnya misalnya